Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpah nikmatnya kepada kita semua, dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan hidup beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'a bi'ilmihi ummatul Islam, di mana dalam kesempatan kali ini kita masuk kepada hadis-hadis yang disebutkan oleh al-muallif di dalam bab al-muhafadzah ala as-sunnah, ya, wa adabiha, bab tentang menjaga sunnah dan adab-adabnya. Sebelumnya kami juga ingin mentazkir, ya, mengingatkan kita semua akan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yaitu nikmat Islam, ya, dan nikmat penjagaannya untuk kita semua. Karena dengan Islam inilah kita menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walillahil izzatu lillahi walirasulihi walil mu'minin, dan hanya milik Allah sajalah kemuliaan itu. Begitu juga milik Rasulullah dan juga orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, akan tetapi orang-orang munafik mereka tidak mengetahui hal ini. Jadi kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Islam ini. Dan patut kita bergembira, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk daripada orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan nikmat Islam ini, izzah ini. Al-Imam Hakim, ya, rahimahullah, dalam kitabnya, ya, menyebutkan tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berangkat ke Syam untuk menerima kunci Baitul Maqdis setelah negeri Syam ditaklukkan oleh kaum muslimin dengan panglimanya Abu Ubaidah ibn Jarrah, ya. Kemudian sang pemimpin keagamaan orang Nasrani ingin menyerahkan kunci Baitul Maqdis ini kepada Amirul Mukminin. Maka berangkatlah Amirul Mukminin dari kota Madinah dengan pembantu beliau dengan satu kendaraan. Dengan satu kendaraan saja. Bergantian. Dan saat itu Amirul Mukminin memakai pakaian yang sederhana. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya baju beliau itu banyak tambalannya. Beliau berangkat dengan pembantunya dengan satu kendaraan, satu keledai yang bergantian naikinya. Terkadang bagian Amirul Mukminin beliau naik, ya, kemudian pembantu yang menuntun keledai tersebut. Kalau sedang bagian pembantunya, maka Amirul Mukminin yang berjalan, yang menuntun, dan pembantunya yang naik. Ya, sampailah di perbatasan kota Syam. Maka Abu Ubaidah dan kaum muslimin, ya, itu menyambut Amirul Mukminin, dan mereka
kaget ya ketika mendapatkan Amirul Mukminin di hari yang penuh ya kegembiraan bagi kaum muslimin karena mereka berhasil menaklukkan kota Syam, dan hari itu adalah hari kemuliaan karena di hari itu orang-orang kufar melihat kejayaan kaum muslimin ya. Maka Abu Ubaidah menginginkan agar orang-orang kufar melihat pemimpin mereka dalam keadaan yang sangat wibawa, paling tidak dengan pakaian yang bagus, pakaian seorang pemimpin. Tapi yang didapatkan oleh Abu Ubaidah justru sebaliknya, didapatkan Amirul Mukminin berjalan ya dengan dikalungkan sandalnya atau sepatunya karena kakinya belepotan dengan tanah ya. Kemudian Abu Ubaidah mengatakan, ya Amirul Mukminin, kalaulah Anda ya memakai pakaian yang lebih bagus ya, karena orang-orang Nasara mereka akan lebih segan ketika melihat Anda ya pemimpin kaum muslimin dengan pakaian yang bagus. Maka Umar pun berubah ya wajahnya dan marah dan mengatakan, kalau saja bukan Anda yang mengatakan wahai Abu Ubaidah ya. Kemudian beliau mengatakan, dahulu kita adalah kaum yang hina, kaum yang sedikit, kaum yang diremehkan. Fa'azzanallahu bil Islam wa mahma taghayna al-izzata min ghairihi adhallana Allah. Kita itu dahulu adalah kaum yang rendah, kaum yang hina, kaum yang sedikit jumlahnya, kaum yang dipandang remeh. Tapi kemudian Allah memuliakan kita dengan apa? Apakah dengan ekonomi yang kuat? Apakah dengan kemewahan mereka? Dengan jumlah yang banyak? Ya, ternyata tidak. Allah memuliakan kita dengan Islam. Wa mahma btaghayna al-izzata min ghairihi adhallana Allah. Dan betapapun kita berusaha untuk mencari kemuliaan dari selain Islam, maka Allah hanya akan menghinakan kita. Allah hanya akan menghinakan kita. Maka kemuliaan yang hakiki adalah dengan Islam. Adalah dengan Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ini adalah kemuliaan. Al-Imam Muslim menyebutkan suatu riwayat dalam sahihnya bahwasanya Nafi' beliau berangkat dari kota Makkah untuk menghadap Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, ya Umar bin Al-Khattab di Madinah. Dan Nafi' saat itu adalah gubernur kota Makkah yang diangkat oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Berangkatlah Nafi' menuju Madinah, akan tetapi beliau bertemu dengan Amirul Mukminin di kota Asfan. Ya, sebelum Madinah. Maka Umar bin Al-Khattab bertanya, "Man istakhlafta ahlal wadi?" Siapa yang kau angkat menjadi penggantimu untuk penduduk Makkah? Ya, karena beliau berangkat ke Madinah, tentunya kota Makkah tidak boleh kosong dari orang yang mengatur, memimpin. Ya. Maka Amirul Mukminin bertanya, siapa yang engkau angkat sebagai penggantimu untuk ahlu Makkah? Ahlul wadi, yakni ahlu Makkah. Maka Nafi' mengatakan Ibnu Abza, Maulana, ini Abdurrahman Ibn Abza. Saya mengangkat Ibnu Abza, yaitu salah satu budak kami, yakni mantan budak kami. Maka Umar kaget. Istakhlafta maulan? Ya, engkau mengangkat seorang budak, yakni mantan budak, engkau angkat menjadi pemimpin untuk ahlu Makkah. Ini orang-orang Makkah, orang-orang mulia, ya, orang Quraisy di sana. Naam, orang-orang kaya. Mereka dahulunya juga adalah para pemimpin di Makkah.
engkau mengangkat seorang budak, mantan budak untuk menjadi pemimpin mereka? Maka Nafi' mengatakan, ya Amirul Mukminin, innahu qari'un li kitabillah wa 'alimun bil faraid. Ya Amirul Mukminin, Ibnu Abza ini orang yang faham dengan kitabullah, hafizul Quran, faham dengan isinya, dengan aturan-aturannya, dengan hukum-hukumnya, dan juga mengetahui ilmu faraid. Yang mana orang memahami kitabullah, maka dia yang mampu untuk menerapkan hukum-hukumnya, ya, kemudian mengurus urusan manusia dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Umar bin Khattab berkata, ama inni qad sami'tu nabiyyakum qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi al-akharin. Amirul Mukminin Umar merasa takjub dengan jawaban Nafi' ini, karena dia telah memilih orang yang tepat, walaupun status sosialnya tidak seperti orang lain, mantan budak. Akan tetapi dia menjadi mulia karena kitab yang ada pada dirinya, Al-Quran. Dengan mengatakan, adapun saya mendengar Nabi kalian bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini suatu kaum dan merendahkan kaum yang lainnya dengannya. Yakni sesungguhnya Allah mengangkat suatu kaum, memuliakan mereka karena mereka berpegang teguh dengan kitabullah, Al-Quran, ya, mempelajarinya, membacanya, mempelajarinya, memahami maknanya dan mengamalkan dalam kehidupannya, menerapkan dalam kehidupannya. Maka dialah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menghinakan kaum yang lain yang mana mereka datang kepadanya kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian dia meninggalkannya, melalaikannya, menyia-nyiakannya, tidak berhukum dengan hukumnya, tidak kembali kepada Al-Quran dan sunnah dalam memutuskan perkara di antara manusia. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk kembali kepadanya dan kepada sunnah Rasulnya ketika terjadi perselisihan. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian mendapat dan jika terjadi perselisihan di antara kalian, maka hendaknya pulangkan masalahnya itu kepada kitabullah dan sunnah, kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitabnya dan kepada sunnahnya, dan kepada pemimpin orang-orang yang beriman. Maka kaum muslimin rahimani Allah wa yakum, di sini saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada antum sekalian untuk betul-betul mensyukuri nikmat Islam ini, dengan mengakui bahwa kita ini dijadikan sebagai orang muslim itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwa nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memilih kita untuk bisa menerima nikmat ini. Setelah kita mengakuinya dan kita mensyukuri nikmat Islam ini dengan mempelajarinya, ya, dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus salih, ini sebagai bentuk atau salah satu bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat Allah yang Allah berikan pada kita ini berupa agama Islam. Berpegang teguh dengan kitabullah dan mengikat diri dengan aturan-aturannya, tidak keluar dari aturan-aturan Allah yang Allah tetapkan dalam kitabnya dan juga ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Kita wajib merasa bangga dengan Islam ini, dan wajib kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kita semua untuk bisa mensyukuri nikmat Islam ini, dengan diantaranya adalah talabul ilm, mencari ilmu, membaca sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang mendahului kita dengan kesalehan mereka. Maka nikmat seperti ini wajib kita jaga, wajib kita syukuri. Ketika ada perasaan malas untuk hadir di majelis ilmu, maka hendaknya kita mengingat akan nikmat Allah ini. Kalau Anda ingin ditambah nikmatnya oleh Allah, maka hendaknya Anda syukuri nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat Allah, niscaya aku akan tambahkan bagi kalian nikmat tersebut, kata Allah. Ya, mensyukuri nikmat Allah, nikmat Islam adalah dengan terus mempelajarinya. Akan tapi jika kalian mengkufurinya, maka sungguhnya azab Allah sangat pedih. Termasuk azab Allah bagi seorang yang tidak mensyukuri nikmat Islam ini adalah dijadikan dia sebagai orang yang jahil, orang yang bodoh tentang agama ini, sehingga dia tidak mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dan orang yang hidup dalam kebodohan, maka sesungguhnya dia di dalam azab yang pedih. Karena kebodohan akan mengantarkan dia kepada kezaliman, kepada maksiat, dan maksiat akan mengantarkan dia kepada azab Allah yang pedih. Sehingga orang yang mengabaikan nikmat Islam ini, maka dia akan dijadikan bodoh dalam Islam ini. Nah, dan itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mampu mensyukuri nikmat Islam ini, mengabaikan. Datang kitabullah kepadanya, datang sunnah Rasulullah kepadanya, tapi dia abai, dia tinggalkan, dia malas mempelajarinya. Justru malah silau dengan dunia ini, dengan budaya-budaya orang kufar, ikut-ikutan dengan mereka, mengucapkan selamat atas perayaan agama-agama mereka. Akhirnya semakin hari dia semakin jauh dari Islam. Ya, semakin hari tindak tanduknya, perbuatannya semakin ngaco, semakin jauh dari Quran, dari sunnah, dari nasihat-nasihat para salafus saleh. Dia lebih memilih hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, daripada memilih untuk mengikuti aturan-aturan Allah dalam kitabnya dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga nasihat-nasihat para salafus saleh. Ini azab yang pedih. Ya, akan tetapi ada orang yang menyadarinya dan ada orang yang tidak menyadarinya. Naam, maka saya sampaikan di sini itu dalam rangka mentadzkir, mengingatkan diri kita agar kita betul-betul merasakan nikmat Islam ini pada diri kita. Ya, agar kita betul-betul bisa mensyukuri nikmat Islam ini dan tahu bagaimana cara mensyukurinya. Dan bahwasanya apa yang kita lakukan saat ini setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam. Dan alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mewujudkan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat Islam ini. Maka janganlah kita merasa lemah, ya, untuk melakukan yang seperti ini. Hadir di majelis ilmu, ya, menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita juga jaga niat kita ketika hadir di majelis ilmu ini semata-mata karena ingin ikhlas, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, dengan harapan Allah menerima syukur ini, ya, dari kita semua, dan Allah menambahkan nikmatnya dengan ditambahkan semangat bagi kita untuk talabul ilm, dengan ditambahkan ilmu kepada kita, ya, sehingga kita bisa mengisi hari-hari kita, ya, sampai kita bertemu dengan Allah ini dengan amalan-amalan saleh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan zikrullah, dengan talabul ilm, ini adalah orang-orang yang Allah jaga. Orang-orang yang Allah jaga dari syaitan. Karena sesungguhnya orang yang Allah jadikan dirinya lalai untuk mengingatnya, untuk mengingat Allah, untuk mengingat nikmat-nikmat Allah,
untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya, orang tersebut adalah orang yang telah dikuasai oleh syaitan. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Syaitan menguasai mereka, kemudian syaitan itu melalaikan mereka dari mengingat Allah. Jadi orang-orang yang hari-harinya disibukkan dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat, disibukkan dari mengingat Allah, ya, maka sesungguhnya orang tersebut telah dikuasai oleh syaitan. Allah memberikan kuasa kepada syaitan untuk menguasai orang tersebut. Akan tetapi orang-orang yang mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena iman mereka, keikhlasan mereka, maka orang tersebut dijaga oleh Allah dari tipu daya syaitan, sehingga dia bisa mengisi hari-harinya dengan amal-amal saleh, bisa menjaga hatinya untuk senantiasa ikhlas dalam amalan-amalan saleh tadi. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belajar seperti ini, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita hadirkan dalam hati kita bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat Islam ini. Rasa syukur karena kita dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat orang munafik yang katanya mengaku Islam tapi dia benci dengan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, karena orang-orang munafik mereka tidak tahu bahwasanya kemuliaan itu hanya bisa diraih oleh seorang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Orang-orang munafik hanya bisa menyangka bahwasanya kemuliaan itu kalau kita bisa membaur dengan orang-orang lain yang tidak seakidah dengan kita dan mengucapkan selamat kepada mereka atas akidah-akidah yang batil ini. Ya. Nah, dan kita dilindungi oleh Allah SWT dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita saat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, ya, di atas agamanya dan di atas sunnah Rasulnya dengan pemahaman para salafus salih sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita semua untuk kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadis-hadis yang disebutkan oleh al-muallif dalam bab ini. Hadis yang pertama, fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Yang qala al-muallif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, da'uni ma taraktukum, biarkan aku dengan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim, sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian itu binasa adalah banyaknya pertanyaan mereka. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabinya. Wa fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, maka apabila aku larang kalian dari sesuatu, hendaknya kalian tinggalkan hal tersebut. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan apabila aku perintahkan pada kalian dengan satu perintah, fa'tu minhu, maka lakukanlah perintah tersebut mastata'tum, semampu kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari
dan juga Imam Muslim serta yang lainnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang agung, berisi kaidah yang agung. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perintah dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia memahami hadis ini dan kaidahnya serta menerapkan dalam kehidupannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Al-muallif rahimahullah, sebagaimana yang beliau nukilkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Da'uni ma taraktukum." Biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. yakni apa-apa yang saya tidak sampaikan kepada kalian, maka biarkan saja, jangan tanya. Ya, apa-apa yang saya tinggalkan, yang saya tidak jelaskan pada kalian, maka biarkan. Ya, jangan banyak nanya. Karena beliau meninggalkannya bukan karena lupa. Ketika beliau SAW tidak menyampaikan suatu hal, padahal sebab untuk menyampaikan itu ada, tapi beliau memilih untuk diam, ya, maka biarkan. Jangan dicecar dengan pertanyaan, jangan ditafsil, jangan dirinci, ya, karena beliau meninggalkannya bukan karena lupa, ya, karena kasih sayang beliau. Disebabkan waktu itu adalah waktu turunnya wahyu. Wahyu masih turun, sehingga beliau takut kalau para sahabatnya banyak bertanya, maka akan turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya memberatkan mereka dan mereka tidak mampu untuk melakukannya. Nabi SAW menyampaikan hadis ini dikarenakan sebagian para sahabat, karena saking semangatnya mereka untuk mendapatkan ilmu, mengetahui sunnah, maka mereka banyak bertanya kepada Nabi SAW. Jadi memang dorong mereka untuk banyak bertanya kepada Nabi adalah semangat mereka untuk mendapatkan ilmu dan ingin banyak beramal saleh dengan ilmu tersebut. Akan tetapi Nabi khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan mereka, khawatir kalau mereka banyak bertanya tentang sesuatu yang tadinya tidak diharamkan oleh Allah, kemudian diharamkan gara-gara pertanyaan mereka, atau sesuatu yang tadinya tidak diwajibkan oleh Allah atas mereka, maka kemudian turun perintah yang mewajibkan perkara tersebut atas mereka gara-gara mereka banyak bertanya. Pertanyaan mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan adab pada mereka. Jangan banyak bertanya. Ya. Karena saat itu adalah saat banyak atau waktu-waktu tuh wahyu itu masih turun. Masih sangat mungkin kalau Nabi ditanya, maka kemudian turun wahyu yang mewajibkan sesuatu yang tadinya tidak diwajibkan, yang tidak dijelaskan kewajibannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian menjadi wajib gara-gara pertanyaan tadi. Walihada amarahum Nabi ayyada'u. Oleh karena itulah Nabi merintahkan mereka untuk membiarkan beliau, untuk meninggalkan ya apa yang Nabi SAW tidak jelaskan kepada mereka, biarkan saja. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memerintahkan kepada nabinya untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya jika memang perkara tersebut itu wajib diketahui oleh hamba-hambanya, ya, karena di dalamnya ada maslahat yang besar, atau wajib ditinggalkan oleh hamba-hambanya
karena di dalamnya ada madarat yang besar. Dan pasti akan disampaikan kepada Rasulnya, kemudian Rasulnya akan menyampaikan kepada para sahabatnya. Nah, kemudian Nabi SAW memberikan alasan pada mereka. Alasannya apa? Fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian itu binasa karena tidak mampu melaksanakan perintah-perintah nabinya, ya, adalah apa? Banyaknya soal, banyaknya pertanyaan yang mereka ajukan kepada nabinya dalam rangka tasyaddud, ya, dalam rangka berlebih-lebihan dan ingin memberatkan diri dengan pertanyaannya tadi, yang tadinya hanya ingin keluar dari masalah, tapi malah justru datang masalah yang lain. Ya, sehingga mereka tidak mampu untuk melaksanakan, kecuali dengan sangat berat. Hanya segelintir orang yang mampu melaksanakannya saja, dan kebanyakan orang tidak mampu melaksanakannya. Akhirnya mereka menyelisihi perintah nabinya, maka kemudian mereka pun binasa karena hal tersebut. Di antara contoh tentang hal ini adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel kepada nabi mereka, Nabi Musa alaihi salam. Di mana orang Bani Israel ini mereka mendapatkan ada orang yang terbunuh, dan mereka tidak tahu siapa yang membunuh orang ini. Sebagian kelompok menuduh kelompok yang lain, ini pasti kalian yang membunuh. Maka kelompok tadi mengatakan bukan, justru kalian yang membunuh. Akhirnya mereka nggak mengetahui pembunuhnya siapa. Datanglah mereka kepada Nabi Musa, ya, untuk mencari solusinya. Maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada mereka, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah merintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Untuk menyembelih sapi. Ya. Maka mereka merasa gak nyambung. Ada orang meninggal malah disuruh nyembelih sapi. Ini korelasinya di mana ini? Akhirnya mereka menyelisihi Nabi Musa AS. Mereka mengatakan, tattakhiduna huzwa? Apakah Anda ingin mengolok-olok kami? Kami bertanya pada Anda tentang pembunuh orang ini, malah Anda menyuruh kami untuk menyembelih sapi. Apa hubungannya sapi betina, sapi yang disembelih dengan orang yang mati ini? Ya. Maka disuruh mereka menyembelih sapi, kemudian mengambil sebagian dari anggota tubuhnya, kemudian dipukulkan kepada orang mati tadi, biar orang ini menyampaikan siapa yang membunuhnya. Ya, itu dijelaskan seperti itu. Tapi mereka ingin bertanya dengan pertanyaan yang lebih, yang pada asalnya yang menyebabkan mereka menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tadi karena tidak masuk akalnya apa yang disampaikan oleh nabinya. Sesuatu yang mereka merasa nggak nyambung tadi, mereka nggak bisa nerima karena nggak masuk akal, menyebabkan mereka itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lain, ya, yang menurutnya mungkin ini sapi ini berbeda dengan yang lainnya. Padahal kalau saat itu mereka nyari sapi langsung disembelih, beli di pasar, disembelih, ambil bagian dari tubuhnya, kemudian dipukulkan, selesai urusannya. Tapi karena mereka ngerasa, wah ini nggak masuk akal apa yang diperintahkan oleh Nabi ini, akal mereka nggak bisa nyambung, ya, mereka ragu dengan perkataan Nabi ini. Akhirnya mereka menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya akan menyebabkan mereka sulit. Ya, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Maka Nabi Musa bertanya, saya berlindung, berkata, saya berlindung, ya,
kepada Allah dari menjadi orang-orang yang jahil. Ya. Yakni orang-orang yang merendahkan orang lain, mengolok-olok manusia, ya, karena kejahilannya tadi. Dan maksud daripada kejahilan di sini seperti yang dikatakan oleh para ulama adalah al-udwan, ya, penentangan. Saya berlindung kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang menentang perintahnya. Ini perintah Allah, laksanakan saja, nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak ngomong, laksanakan saja walaupun Anda belum memahaminya. Kalau perintahnya jelas, laksanakan. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam, serahkan aja kepada Allah. Karena untuk mengetahui hikmah tersebut juga tidak wajib. Yang wajib adalah melaksanakan, mengamalkan perintah tersebut. Kalau Allah jelaskan hikmahnya, walhamdulillah. Kalaupun tidak dijelaskan hikmahnya, maka itu bukan kewajiban kita untuk mengorek-orek hikmah dari perintah tersebut. Tapi kita yakin bahwasanya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah pasti mengandung hikmah yang sempurna. Kita mau yakininya, walaupun saat itu mungkin kita nggak memahaminya. Maka mereka bertanya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka mengatakan, katakan kepada Rabbmu, ya, agar dia menjelaskan kepada kami apa sapi yang seperti apa itu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr. Disebutkan, ya, sifatnya sapi ini, ya, sapi yang masih muda. Naam, yang tidak ada cacat. Naam, sampai seterusnya. Warnanya apa? Warnanya kuning. Kemasan semuanya, tubuhnya warnanya kuning. Mereka masih bertanya, sapi yang seperti apa sih yang kuning itu banyak? Maka dijelaskan, ya, innaha baqaratun safra waqi'ul launu tasurun nadhiran. Ya, setelahnya la faridu wala bikrun awanu baina dzalik, kemudian baqaratun safra, kemudian la dzalulun tuthirul arda wala tasqil harf musallamatun la syata fiha. Belum pernah digunakan untuk membajak sawah. Pada akhirnya mereka kesulitan untuk mencari sapi seperti ini. Ya, dan hampir-hampir saja mereka tidak mampu melaksanakannya. Padahal tujuannya untuk mengetahui siapa pembunuh orang ini. Akhirnya ketika mereka bertanya dan bertanya terus-menerus, ya, yang pada akhirnya memberatkan diri mereka, Allah pun beratkan untuk mereka. Dan ini adalah akhlaknya orang-orang Bani Israel kepada nabinya. Dan ini mengingatkan pada kita semua, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, maka terima. Kalau itu berupa perintah, kita laksanakan, ya. Kalau itu berupa keyakinan, maka kita ilmui dan kita yakini, walaupun kita tidak tahu maksud dan hikmahnya itu apa dari perintah tersebut. Naam, karena yang jelas apa yang beliau perintahkan pasti mengandung hikmah yang sempurna, karena perintah tersebut datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, ya. Misalnya disampaikan oleh Abdullah bin Abbas ketika ditanya, dari mana Anda mendapatkan ilmu ini? Maka beliau mengatakan, min lisanin sa'ul wa qalbin aqul. Dari banyak bertanya dan hati yang memahami dengan baik. Hadis tadi menyuruh kita jangan banyak nanya. Sementara Ibnu Abbas misalnya, ya, mengatakan saya dapat ilmu ini karena banyak bertanya. Dan Allah juga memerintahkan kepada kita untuk bertanya kalau kita nggak paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kamu nggak tahu, nggak paham. Bagaimana cara menggabungkan hadis-hadis ini dan dalil-dalil ini? Ya,
Maka perlu menyebutkan bahwasanya larangan untuk banyak bertanya ini adalah ketika masih zaman wahyu itu turun. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk tidak banyak bertanya pada beliau, karena ditakutkan akan ada perintah Allah yang menyebabkan sesuatu tadinya nggak diwajibkan menjadi wajib, sesuatu yang tadinya tidak diharamkan menjadi haram gara-gara pertanyaan tadi. Adapun setelah wahyu itu berhenti dengan wafatnya Nabi SAW, maka kewajiban kita untuk bertanya tentang masalah agama ini, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan agama ini itu sudah ada penjelasannya. Kita bertanya dalilnya apa, ya, ini wajib kita tanyakan, ya. Akan tapi ketika sudah jelas dalilnya, Al-Quran dan Sunnahnya misalnya, sementara kita belum bisa memahaminya, maksudnya apa, maksudnya hikmahnya apa, kenapa Allah menyuruh kita atau Rasul menyuruh seperti ini, kalaupun kita nggak paham hikmahnya, nggak perlu kita perdebatkan kemudian kita tinggalkan perintah tadi gara-gara nggak masuk akal misalnya. Betapa banyak dalam urusan agama ini yang kita tidak mengetahui hikmahnya, tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya misalnya. Dan di antara hikmahnya tentunya adalah imtihan, ujian bagi kita. Apakah kita akan tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya tadi, walaupun mungkin akal kita belum bisa memahami hikmah darinya, atau justru kita menolaknya gara-gara akal ini tidak bisa memahami hikmahnya. Ya. Misalnya hadis tentang isbal, ya, disebutkan banyak ya dalil tentang masalah ini. La yadkhulul jannata apa? Au ma asfala minal ka'baini fa finnar. Sesuatu yang berada di bawah mata kaki itu maka ancamannya adalah neraka. Ada yang mengatakan, masa cuma secuil kain di bawah mata kaki bisa menyebabkan masuk neraka? Nah, ini kan gak masuk akal. Cuma sekedar kain ya sedikit dari mata kaki gak masuk, diancam dengan masuk neraka misalnya. Yang mengatakan itu Nabi SAW. Ya. Dan kewajiban kita adalah tunduk kepada apa yang beliau sampaikan SAW. Adapun kita belum faham, maka itu urusan lagi. Yang wajib bagi kita adalah mengikuti apa yang beliau sampaikan. Yang wajib bagi kita, ini adalah imtihan, ujian bagi kita. Sejauh mana kita tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Naam. Dan para ulama sepakat bahwasanya orang yang memakai bagi kaum laki-lakinya ya memakai pakaian yang tidak melebihi dari mata kakinya, itu dia selamat, lebih selamat. Ya, karena mengikuti sunnah Nabi dan selamat dari ancaman. Kalaupun misalnya ternyata itu tidak seperti yang kita fahami misalnya, karena memang ada hadits yang lain yang disebutkan atau yang dinyatakan bahwasanya kalau tidak sombong nggak apa-apa. Kalaupun misalnya itu benar, tetap saja memakainya bukanlah suatu yang sunnah. Yang sunnah adalah yang kalau kita pakai di atas mata kaki. Ya, khaliful yahud wan nasara, ahful liha wa qasus syarib, kata Nabi SAW. Selisih orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kata Nabi begitu. Bagaimana cara menyelisihinya? Panjangkan jenggot, cukur kumis. Wah, sekarang orang-orang Yahudi banyak yang punya jenggot yang panjang, misalnya kumisnya juga dicukur. Nah, itu mungkin Nabi punya maksud yang lain. Ya akhi, lafaz dari Nabi itu apa? Seperti itu maka kita lakukan. Hikmahnya apa? Walaupun misalnya kita belum bisa memahami hikmah tersebut, maka itu urusan lain. Yang penting ketundukan kita kepada Nabi SAW. Ya. Tentang sabab wurudil hadis ya, tentang sabab wurudil hadisnya. Kenapa muncul hadis ini? Sebabnya adalah apa yang terjadi pada kisahnya Aqra bin Habis, salah seorang sahabat Nabi. Aqra bin Habis dari Bani Tamim ini
Ketika Nabi SAW sabda, innallaha qad farada alaikumul hajj fahajju, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berhaji, maka hajilah kalian, berhajilah kalian. Ya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berhaji, maka berhajilah kalian. Ya, al-aslu fil amr lil wujub. Ya, asal daripada perintah adalah wajib. Dan asal diperintah, kalau sudah dilakukan sekali, maka sudah gugur kewajibannya. Selama tidak ada penjelasan bahwa ini harus dilakukan sekian kali. Maka ketika Nabi SAW mengatakan Allah merintah kepada kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Nabi tidak menyebutkan berapa kalinya dalam seumur hidup. Tidak. Tapi Nabi menyebutkan, ya, Allah merintah kepada kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Maka asal daripada perintah, kalau Anda melaksanakan sekali saja, berarti sudah selesai. Karena Anda sudah melaksanakan perintah. Karena Nabi SAW tidak menyebutkan berapa kalinya. Maka ada sahabatnya, Aqra bin Habis ini mengatakan, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah kewajiban untuk berhaji? Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Padahal kalau memang itu setiap tahun, Nabi akan menyampaikannya. Ya. Karena apa? Ya, ini sebab untuk menjelaskan bahwa haji itu setiap tahun harus dilaksanakan itu ada. Tapi Nabi memilih untuk diam, tidak menjelaskannya. Maka Nabi mengatakan ma taraktukum yani Nabi mengatakan apa? Da'uni ma taraktukum. Biarkan saya dengan apa yang saya tinggalkan untuk kalian. Ini apa-apa yang tidak saya jelaskan untuk kalian, diam, enggak usah tanyakan. Ketika Aqra bin Habis ini bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Ya, ini pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Dan ini pertanyaan yang bahaya. Karena bisa menyebabkan orang itu keberatan nantinya. Dan Nabi memang sengaja tidak menjelaskannya karena belum ada perintah dari Allah, atau tidak ada perintah dari Allah untuk melaksanakan setiap tahun. Maka Nabi mengatakan, lau qultu na'am lawajabat wala mastata'tum, kalau saya sampai mengatakan iya, pasti akan menjadi wajib dan pasti kalian tidak akan mampu melakukannya. Dharuni ma taraktukum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'ali masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ya, biarkan aku dengan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Ini apa-apa yang tidak aku jelaskan untuk kalian, maka biarkan, enggak usah tanya. Karena sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian itu binasa karena banyaknya pertanyaan mereka kepada para nabinya, kemudian mereka menyelisihi nabi tersebut ketika mereka sudah mengetahui jawabannya dan mereka merasa berat. Ya, ini apa namanya? Sebab wurudul hadis, adanya hadis ini. Disebutkan dalam hadis ini, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu, kalau aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkan larangan tersebut. Tinggalkan larangan tersebut, ya, tanpa ada pilihan. Ya, tanpa ada pilihan. Kalau sudah datang larangan, maka tinggalkan. Dan alhamdulillah, kalau kita lihat segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW, maka sesungguhnya manusia tidak butuh untuk melakukannya, atau tidak butuh dari apa yang dilarang oleh Nabi tadi, oleh syariat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memang tidak menjadikan manfaat dalam apa yang dilarang tadi, atau telah menjadikan ganti yang jauh lebih baik daripada apa yang dilarang tadi. Karena madaratnya jauh lebih banyak. Sehingga ketika Nabi mengatakan, apa yang aku larang atas kalian maka tinggalkan, tidak ada pilihan. Tapi ketika perintah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kalian, ya, dengan suatu perkara, maka lakukan semampu kalian. Ada kata semampu kalian. Tapi ketika mengatakan apa yang aku larang atas kalian maka tinggalkan, tidak ada kata semampu kalian, tidak. Harus ditinggalkan. Dan alhamdulillah, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT itu bisa dengan mudah untuk ditinggalkan.
bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat, ya, dan keinginan untuk tunduk kepada Allah dan Rasulnya, itu pasti dia mudah untuk meninggalkannya. Karena kalau kita fikir dengan baik, maka tidak ada manfaat dari apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dilarang oleh Allah SWT. Dan bahwasanya madarat dalam sesuatu yang dilarang tadi, kalaupun ada manfaatnya, jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian Allah juga telah mengganti untuk sesuatu yang dilarang tadi dengan yang lain yang jauh lebih manfaat. Jadi asalnya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya wajib kita tinggalkan. Ini pada asalnya, selama tidak ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya larangan tadi sifatnya mungkin makruh misalnya, atau sifatnya adalah tanzih, ya, yakni larangan ini tidak berarti haram. Ada larangan yang tidak berarti haram, tapi akan lebih baik ya ditinggalkan bagi seorang muslim, karena untuk menjaga muruahnya, wibawanya misalnya, ya. Nah, tapi kalaupun dilakukan tidak sampai haram. Ya, ini kalau kita dapatkan ada dalil yang lain. Ya. Tapi pada asalnya larangan kita tinggalkan. Ya, larangan kita tinggalkan. Ini pada asalnya. Tapi kalau ada dalil yang lain yang ternyata Nabi kok melakukannya, ya, Nabi melarang tapi Nabi juga melakukannya misalnya, maka larangan ini maksudnya apa? Bisa jadi maksudnya adalah karahah, ya, makruh, ya, bisa jadi maksudnya adalah makruh. Misalnya larangan untuk apa? Puasa ketika dalam keadaan safar, ya. Orang Nabi SAW bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar," atau kama qala Nabi SAW, bukan termasuk kebaikan puasa ketika dalam keadaan safar. Dan dalam riwayat yang lain, suatu hari, ya, dalam suatu peperangan di terik panas yang luar biasa di bulan Ramadan, orang-orang tidak ada yang puasa kecuali Nabi dan beberapa sahabat saja. Ternyata Nabi tetap puasa dalam keadaan perang juga, safar, perang, mau perang, ya, tapi Nabi tetap puasa padahal tidak ada sahabat yang puasa, yang lainnya nggak ada yang puasa kecuali beberapa orang saja. Hadis ini Nabi melarang, laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukan termasuk kebaikan puasa dalam keadaan safar. Ini kan larangan untuk berpuasa ketika safar. Tapi dalam kesempatan yang lain para sahabat mendapatkan Nabi puasa ketika dalam keadaan safar. Maka ketika ada dalil seperti ini kita gabungkan. Maksudnya tidak baik bagi orang-orang yang lemah dan bisa menyebabkan dia keberatan untuk melakukannya dan membahayakan dirinya. Maka ini nggak bagus. Ya. Tapi bagi orang yang dia kuat untuk berpuasa ketika safar, ya, maka dibolehkan untuknya. Dibolehkan untuknya. Jadi larangan tadi bukan berarti haram. Ya. Ala kulli hal, yang jelas kalau kita mendapatkan ada dalil yang itu larangan, maka seharusnya kita berhenti dari melakukannya dan kita meninggalkannya, ya. Nah, sampai jelas bagi kita, ya, larangan ini di sini sifatnya apa. Kalaupun sifatnya makruh, maka meninggalkannya tetap lebih bagus, ya, daripada melaksanakannya. Nah, hanya saja kalau ternyata ada yang melaksananya, kita tidak tasyaddud, kita tidak keras kepada orang yang melakukan suatu larangan, karena ternyata larangan itu juga sifatnya makruh misalnya, seperti itu, ya. Dan ketika Nabi SAW memerintahkan kepada kita suatu perintah, maka Nabi mengatakan fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah semampu kalian, ya, karena memang ada di antara larangan perintah-perintah Nabi itu sesuatu yang berat untuk sebagian manusia, sehingga kalau dia melakukannya dia akan merasa berat, kesusahan. Maka syariat ini memberikan keringanan. Syariat ini memberikan keringanan, lakukan semampu kalian. Salat asalnya adalah wajib dengan berdiri. Kalau nggak berdiri, dengan nggak berdiri, ya, kalau salatnya wajib itu nggak sah. Antum salat wajib, dengan duduk salat antum nggak sah. Ini asalnya, ya.
Tapi ketika antum tidak mampu untuk melaksanakan salat dengan berdiri karena sakit misalnya, maka lakukan semampu kalian dengan duduk misalnya. Ya. Nah, dan tidak perlu Anda memaksakan diri kalian untuk melaksanakannya sementara diri Anda tidak mampu melaksanakannya dengan sempurna. Maka Anda memilih ya tetap salat tapi dengan bentuk yang lain, cara yang lain, dengan duduk misalnya, karena Anda tidak mampu untuk melaksanakan dengan berdiri. Walaupun pada asalnya salat berdiri itu wajib hukumnya. Ya, seperti itu. Jadi walhamdulillah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat ini itu pasti ada solusi yang terbaik ketika kita tidak mampu melaksanakannya dengan sempurna. Naam, dan itu pasti manusiawi, disesuaikan dengan kondisi manusia. Tidak ada syariat Islam ini yang tidak manusiawi, semuanya manusiawi. Bahkan syariat yang paling menjaga kemanusiaan ini adalah syariat Islam saja. Sementara syariat-syariat yang dibuat oleh manusia atau yang telah dirubah-rubah oleh manusia dari syariat Allah, maka ini tidak manusiawi sama sekali. Yang manusia itu adalah syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka orang yang ingin menjadikan orang lain sebagai manusia, hendaknya dia bermuamalah ya dengan mereka dengan syariat Islam ini, dengan aturan Islam ini. Karena kalau Anda berhubungan dengan manusia, bermuamalah dengan manusia, sementara kita tidak menerapkan syariat Islam dalam berhubungan dengan mereka, maka kita berarti tidak bermuamalah dengan mereka dengan kemanusiaan. Ya, mungkin kita akan zalim, ya, atau memperlakukan mereka tidak sebagai manusia pada umumnya, ya, yang selayaknya, karena kita bermuamalah dengan mereka bukan dengan muamalah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita termasuk ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berhenti ya dari larangan-larangan yang Allah larang dan Rasulnya, ya, semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya ya sesuai dengan kemampuan kita, ya dengan bentuk yang paling sempurna, ya semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.